25143. Nah, aku akan menjelaskan kasus 1 bagian 1, yaitu masalah konsumsi bahan bakar. Nah, pada deskripsi masalah telah diketahui bahwa akan dilakukan perjalanan sejauh 148 km dan konsumsi bahan bakar mobil mengikuti fungsi CJ J per 14 ditambah 0,02 J, yang dimana CJ adalah konsumsi bahan bakar dalam liter dan J adalah jarak tempuh dalam kilometer. Nah, untuk pertanyaan pertama, hitunglah konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km menggunakan fungsi CJ. Pertama, kita sudah mengetahui fungsi konsumsi bahan bakar yang diberikan, yaitu CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J. Lalu kita gabungkan suku sejenis, jadi CJ sama dengan J 1 per 14 ditambah 0,02. Nah, lalu kita hitung nilai konstantanya, 1 per 14 ditambah 0,02 sama dengan 0,091429. Lalu kita substitusikan J yang sudah diketahui sama dengan 148 km, ya, jadi C 148 sama dengan 148 kita kalikan dengan yang sudah kita hitung tadi, yaitu 0,091429. Setelah kita kalikan dan didapatkan untuk hasil akhir konsumsi eksaknya sebesar 13,5314 liter. Yang B, tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LJ di sekitar titik A sama dengan 140 untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km. Untuk hampiran linear, kita menggunakan rumus LJ sama dengan CA ditambah C aksen A dalam kurung J dikurang A. Lalu, kita sudah ditentukan titik A sama dengan 140 km. Nah, untuk menghitung nilai fungsi di titik tersebut, yaitu C 140 sama dengan 12,8000 liter. Lalu, karena fungsi linear, turunan C aksen J sama dengan 0,091429 atau konstan. Lalu kita masukkan ke rumus L 148 sama dengan 12,8000 sekian ditambah 0,091429 dikali 148 dikurang 140. Lalu didapatkan hasil hampiran linear dari perhitungan di atas, yaitu 13,5314 liter. Dan C, bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perbandingan atau perhitungan terhadap selisih error antara nilai hampiran dan nilai eksak perhitungan. Untuk penghitungan error atau selisih, kita kurangkan L148 dikurang C148. Jadi, untuk L148 didapatkan hasilnya 13,5314 dikurang C148 yang didapatkan hasilnya 13,5314, yaitu sama dengan 0,000 liter. Nah, selisih kecil menandakan bahwa hampiran linear cukup baik karena titik 148 km masih dekat dengan titik linearisasi, yaitu 140 km. Untuk grafik menunjukkan hubungan linear antara jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar adalah sebagai berikut. Grafik menunjukkan garis lurus dan hubungan berbanding lurus antara jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar, yang artinya semakin jauh jarak tempuh, semakin besar konsumsi bahan bakar dengan laju konstan.
Saya Azizah Alia dengan NIM 11251011 dari Program Studi Informatika Angkatan 2025 dari kelompok C dengan studi kasus 1. Di sini saya akan menjelaskan bagian D dan E. Dari bagian D terlebih dahulu. Jika Vt merupakan fungsi dari kecepatan mobil yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Jadi dari soal kita sudah mendapatkan tabel waktu dan kecepatan dari mobil tersebut yang ada di atas. Nah, untuk mendapatkan fungsi linear, kita bisa dari dua titik data menggunakan rumus garis lurus, yaitu Vt sama dengan Mt ditambah B, di mana M merupakan gradien, B konstanta yang mana itu intercept dengan sumbu Y, lalu T adalah waktu, dan V merupakan kecepatan. Dalam menentukan fungsi linear sendiri ada 3 tahap, yaitu angka pertama kita dapat menghitung gradiennya dengan rumus V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1, di mana V merupakan kecepatan dan T adalah waktu. Lalu setelah kita mendapatkan gradien, kita dapat substitusikan ke rumus garis lurus, yaitu V sama dengan Mt ditambah B. Karena kita akan mencari nilai konstantanya atau nilai B, maka kita bisa kurangkan V dengan M kali T. Lalu setelah mendapatkan konstantanya, kita dapat ke langkah ketiga, yaitu menuliskan fungsinya dalam bentuk Vt sama dengan Mt ditambah B. Dari tabel yang sudah kita dapatkan dari soal, kita memiliki 4 subinterval, yaitu dari 0,0 sampai 0,5, 0,5 sampai 1, 1 sampai 1,5, dan 1,5 sampai 2. Dari setiap kecepatan ini, setiap interval waktunya memiliki kecepatannya masing-masing. Seperti 0,5 memiliki kecepatan 40, 1 memiliki kecepatan 70, 1,5 memiliki kecepatan 50, dan 2 memiliki kecepatan 0. Yang pertama kita akan hitung dulu subinterval yang pertama, yaitu 0,0 sampai 0,5. Dengan 0 kecepatannya 0, sedangkan 0,5 kecepatannya 40. Yang pertama kita mencari gradiennya terlebih dulu. V2 adalah 40, sedangkan V1-nya 0. Lalu T2-nya 0,5, sedangkan T1-nya adalah 0. 40 dikurang 0 sama dengan 40, dan 0,5 dikurang 0 sama dengan 0,5. Berarti gradien yang dihasilkan adalah 80. Lalu kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari konstantanya. V1 dikurang M kali T. Yang kedua, yang mana B-nya, berarti kita nilai B yang dihasilkan adalah 0 dikurang 80 kali 0, dimana 0 kurang 0 adalah 0, maka konstantanya adalah 0. Maka langkah ketiga yaitu menuliskan fungsinya 80T karena konstantanya 0. Lanjut ke subinterval kedua, 0,5 sampai 1 dengan kecepatan 0,540 dan kecepatan 170. Kita masukkan ke angka pertama, mencari gradien. Dihasilkan gradiennya adalah 60, sedangkan konstantanya dari nilai V1 dikurang M kali T1 adalah 40 dikurang 60 kali 0,5, yang mana 40 dikurang 30 sama dengan 10, sehingga fungsi T-nya adalah fungsi linearnya sama dengan 60T ditambah 10. Begitu juga yang C, gradien yang dihasilkan adalah negatif 40, sedangkan konstantanya adalah 110, sehingga fungsi yang dihasilkannya adalah negatif 40T ditambah 110. Dan untuk subinterval terakhir, yaitu 1,5 sampai 50 dengan kecepatan 50 dan 2 dengan kecepatan 0,
Gradien yang diperoleh adalah negatif 100. Dari 0 dikurang 50, negatif 50, dibagi 2 dikurang 1,5, hasilnya 0,5, maka negatif 50 dibagi 0,5 sama dengan 100 dan negatif 100. Dan untuk langkah keduanya yaitu mencari konstantanya, kita substitusikan nilai gradiennya, nilai V-nya, dan nilai T-nya. Diperoleh B sama dengan 50 dikurang negatif 100 kali 1,5 dalam kurung sama dengan 50 ditambah 150 sama dengan 200. Maka konstantanya adalah 200. Jadi sehingga fungsi subinterval kedua adalah negatif 100T ditambah 200. Maka diperoleh Vt adalah 80T untuk nilai T lebih dari X dan kurang dari 0,5, dan 60T ditambah 10 untuk nilai T lebih dari 0,5 dan kurang dari 1. Lalu fungsi negatif 40T ditambah 110 untuk T lebih dari 1 dan kurang dari 1,5, dan fungsi terakhir itu negatif 100T ditambah 200 untuk nilai T 1,5, nilai T kurang dari 1,5 dan lebih dari 2 gitu. Lalu kita lanjut ke soal yang E. Gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam. Jadi fungsi linear yang tadi kita dapatkan di poin D, kita gunakan di poin E untuk menghitung integral tentu. Bentuk dari integral tentu itu sendiri adalah A menuju B Vt dt. Nah, untuk Vt-nya yang kita dapatkan di poin D tadi. Maka untuk interval pertama dari 0 sampai 0,5, fungsi integralnya adalah 0 menuju 0,5 80T dt sama dengan 40T pangkat 2 0, menuju 0,5 dengan batas 4 adalah 40 dikali 0,5 yang merupakan batas atasnya. Pangkat 2 hasilnya adalah 10, sedangkan batas bawahnya adalah 40 dikali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga batas atas dikurang batas bawah sama dengan 10 dikurang 0 atau 10 km. Lalu untuk interval kedua yaitu 0,5 menuju 1 dengan fungsi 60T ditambah 10 dt sama dengan 30T pangkat 2 ditambah 10T 0,5 menuju 10, dengan batas atas adalah 30 kali 1 pangkat 2 ditambah 10 kali 1 sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40. Lalu batas bawahnya adalah 30 kali 0,5 pangkat 2 ditambah 10 kali 0,5 sama dengan 7,5 ditambah 5 atau 12,5. Jadi batas atas dikurang batas bawah adalah 40 dikurang 12,5 sama dengan 27,5 kg. Lalu untuk interval ketiga yaitu 1 sampai dengan 1,5. Integral 1 menuju 1,5 dengan fungsi negatif 40T ditambah 110 dt sama dengan negatif 20T pangkat 2 ditambah 110T 1 menuju 1,5. Batas atasnya yang pertama kita cari itu negatif 20 dikali 1,5 pangkat 2 ditambah 110 kali 1,5 menghasilkan negatif 45 ditambah 165 sama dengan 120. Lalu untuk batas bawah adalah negatif 20 kali 1,0 pangkat 2 ditambah 110 kali 1 sama dengan negatif 20 ditambah 110 yaitu 90, sehingga batas atas dikurang batas bawah diperoleh 120 kurang 90 yaitu 30 km. Dan untuk subinterval yang terakhir yaitu 1,5 menuju 2 dengan fungsi negatif 100T ditambah 200 dt sama dengan
negatif 50T pangkat 2 ditambah 200T 1,5 menuju 2. Kita cari batas atasnya terlebih dahulu dengan mensubstitusikan nilai T, yaitu negatif 50 pangkat kali 2 pangkat 2 ditambah 200 kali 2 sama dengan negatif 200 ditambah 400, yaitu 200. Lalu untuk batas bawahnya adalah negatif 50 dikali 1,5 pangkat 2 ditambah 200 kali 1,5 sama dengan 112,5 negatif 112,5 ditambah 300 dengan totalnya adalah 187,5. Maka batas atas dikurang batas bawah adalah 200 dikurang 187,5, yaitu 12,5. Lalu setelah kita mendapatkan semua nilai jaraknya dari setiap interval, kita total jarak tempuh tersebut yaitu 10 km ditambah 27,5 km ditambah 30 km ditambah 125 ditambah 12,5 km sama dengan 80 km. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satria Muslim Negarawan dengan NIM 04251101. Kali ini saya akan menjelaskan soal di bagian huruf F. Jadi soal F itu adalah jika total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan menggunakan rieman kanan, bagaimana hasilnya? Dan bandingkan dengan hasil di poin E. Nah, jadi pada soal F itu kan diminta untuk menghitung total jarak yang ditempuh selama 2 jam perjalanan. Berarti dia pakai metode jumlah rieman kanan, kemudian membandingkannya dengan hasil pada poin E yang menggunakan integral tentu. Nah, metode rieman kanan dilakukan dengan membagi waktu perjalanan menjadi beberapa subinterval yang sama panjang, yaitu delta T sama dengan 0,5 jam. Nah, pada setiap subinterval kecepatan yang digunakan adalah kecepatan pada ujung kanan interval. Dan jarak pada tiap interval dihitung dengan rumus S sama dengan V kali delta T. Dari data yang diberikan, jarak pada masing-masing interval berturut-turut adalah 20 km, 35 km, 25 km, dan 0 km. Nah, jika seluruh jarak tersebut dijumlahkan, maka total jarak yang ditempuh selama 2 jam perjalanan adalah 80 km. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan poin E tadi, yaitu perhitungan jarak menggunakan integral tentu dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Integral tentu menghitung luas daerah di bawah kurva kecepatan terhadap waktu secara menyeluruh pada integral 0 hingga 2 jam. Dari perhitungan integral pada tiap subinterval diperoleh total jarak tempuh yang sama, yaitu 80 km. Nah, bisa disimpulkan bahwa hasil metode rieman kanan sama dengan hasil integral tentu, yaitu 80 km. Ini bisa terjadi karena fungsi kecepatan berubah secara teratur dan interval waktu dibagi secara merata, sehingga pendekatan rieman kanan memberikan hasil yang tepat. Namun secara umum integral tentu lebih akurat karena memperhitungkan perubahan kecepatan secara kontinu, sedangkan metode Riemann hanya menggunakan nilai kecepatan pada titik-titik tertentu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Adelina R dengan NIM 11251015. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis yang telah kami lakukan berhasil menjawab ketiga tujuan utama dari mini project ini. Yang mana yang pertama yaitu untuk tujuan mengestimasi konsumsi bahan bakar menggunakan konsep hampiran linear. Itu kami menemukan bahwa metode eksak maupun hampiran linear pada jarak 148 km ini menghasilkan nilai yang sama persis, yaitu 13,5314 liter. Nah, kenapa errornya bisa 0? Nah, ini membuktikan bahwa karena fungsi konsumsi bahan bakarnya bersifat linear, maka garis singgung atau hampirannya berimpit sempurna dengan fungsi aslinya. Nah, hal inilah yang memberikan hasil yang sangat akurat. Kemudian yang kedua yaitu untuk tujuan menentukan model matematika dari kecepatan mobil. Nah, berdasarkan data perjalanan pulang, kami berhasil memodelkan fungsi kecepatan secara eksplisit menggunakan fungsi piecewise linear, yang mana fungsi ini terbagi menjadi 4 interval waktu yang berbeda-beda, yang mempresentasikan perubahan kecepatan mobil secara linear di setiap potongannya. Sekian kesimpulan dari kelompok kami mengenai penerapan kalkulus pada masalah bahan bakar dan jarak tempuh.
Terima kasih.